Izin teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjadi moderator untuk kelompok kami sendiri yang akan presentasi dengan rekan-rekan saya bersama Devi, Dahlia, dan Dela. Baiklah, untuk memulai saya awali dengan ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Adapun judul materi kami pada hari ini adalah pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk bagian pertama akan saya bacakan sendiri. Langsung saja ke pembahasan. A. Pengembangan evaluasi pembelajaran dalam evaluasi berbasis website. Dalam hal ini, yaitu sebuah media pembelajaran evaluasi berbasis website yang pada mata pelajaran desain multimedia, media pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut. Halaman awal merupakan halaman yang pertama kali muncul saat situs web diakses. Halaman awal menampilkan tampilan login dan register untuk siswa dan guru. Pada halaman register, siswa harus mengisi data diri siswa. Data yang harus siswa isi pada halaman register step 1 sampai 3. Setelah selesai mengisi biodata, maka siswa klik next dan akan lanjut ke step berikutnya, lalu klik submit. Selanjutnya teman-teman baca saja tahap-tahap selanjutnya. Saya langsung ke situ, ada dari step awal sampai selesai. Terus saya lanjut ke bagian bawah. Bagian B langsung saja ya. Analisa ialah proses untuk mengetahui informasi yang telah dikumpulkan. Analisa termasuk mengelola data yang telah dikumpulkan untuk menentukan kesimpulan yang telah didukung data tersebut. Seberapa banyak ia mendukung dan seberapa banyak ia tidak mendukung. Tujuan dari analisis ialah membuat singkatan dari data dan menyimpulkan pesan-pesan yang ada di dalamnya sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai dasar alternatif untuk mengambil suatu keputusan. A. Pengolahan hasil evaluasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam mengelola hasil evaluasi adalah mengadakan penyekoran terhadap jawaban siswa. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan.
sesuai dengan bentuk-bentuk tes yang digunakan. Bagian B, pemanfaatan data hasil evaluasi. Data evaluasi mempunyai beberapa manfaat baik bagi siswa maupun guru. Di antaranya, satu, manfaat bagi siswa. Digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh. B, merupakan penguatan bagi siswa. Dengan mengetahui bahwa tes yang dikerjakan sudah menghasilkan skor yang tinggi sesuai dengan yang diharapkan, maka siswa merasa mendapat anggukan kepala dari guru. Dan ini merupakan suatu tanda bahwa ada yang sudah merupakan pengetahuan yang benar. Dengan demikian, maka pengetahuan itu akan bertambah membekas diingatan. Di samping itu, tanda keberhasilan suatu pelajaran akan memperbesar motivasi siswa untuk belajar lebih giat. Dan C, usaha perbaikan dengan umpan balik feedback yang diperoleh setelah melakukan tes, siswa mengetahui kelemahan-kelemahannya. Bahkan dengan teliti, siswa mengetahui bab atau bagian dari bahan yang mana yang belum diketahui atau dikuasai. D, sebagai diagnostik. Bahan pelajaran yang dipelajari oleh siswa merupakan serangkaian pengetahuan, keterampilan, atau konsep. Dengan mengetahui hasil tes formatif, siswa dengan jelas dapat mengetahui sebagaimana dari bahan pelajaran yang dirasakan masih sulit. Terus kedua, manfaat bagi guru. Sejauh mana bahan yang diajarkan sudah diserahkan ke rekan saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Afgan, yaitu C, model pengembangan variasi. Media pembelajaran merupakan komponen dari sumber belajar berbentuk fisik, berisi materi instruksional dengan sifat dapat merangsang siswa untuk belajar. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di dalam dunia pendidikan terus berkembang dalam berbagai strategi dan pola, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam sistem e-learning. Sebagai model pembelajaran yang memanfaatkan perangkat elektronik dan media digital maupun mobile learning sebagai bentuk pembelajaran yang memanfaatkan perangkat dan teknologi komunikasi bergerak. TIK banyak menciptakan keterobosan baru pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis mobile atau device by handphone atau telepon seluler, yaitu mobile learning. Perkembangan teknologi gerak atau mobile teknologi sangat cepat, baik dalam hal jaringan maupun peralatan device. Telah menyebabkan teknologi ini melaju dengan akselerasi yang menakjubkan. Tak heran bila penggunaan HP saat ini sangat mudah ditemui, bahkan di pelosok daerah perdesaan dan peneliti. Dan pada peralatan seperti smartphone, pocket, tablet, serta sebagai variasi pesawat personal data assistance. 1. Pengertian mobile learning menurut Clark Quinn. Mobile learning didefinisikan sebagai merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Mobile learning menyediakan media pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik pada setiap saat dan diberikan sajian visualisasi materi yang menarik. Mobile learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan perangkat bergerak sebagai peserta didik
dapat mengakses materi pembelajaran, petunjuk belajar, dan aplikasi pembelajaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dimanapun dan kapanpun mereka berada. Adapun karakteristik mobile learning yaitu satu merupakan bagian dari e-learning memanfaatkan TIK elektronik dan digital. Yang kedua dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga menyediakan fasilitas knowledge sharing dan visualisasi pengetahuan yang atraktif dan interaktif. Yang keempat, tidak semua materi pembelajaran cocok memanfaatkan e-learning mengingat memiliki ukuran file yang terbatas. Yang kedua yaitu ada pengembangan mobile learning. Dengan segala potensinya, teknologi bergerak khususnya HP sangat mungkin dioptimalkan penggunaan untuk pembelajaran karena menawarkan banyak peluang sebagai berikut. 1. Portabilitas dengan ukuran fisik yang sangat portable. Perangkat yang ada saat ini telah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam hal multimedia akses internet. Yang kedua, dapat ukurannya kecil dan ringan. Telepon dapat menggantikan telepon dalam komputer genggam, tidak membutuhkan tempat khusus dan mudah dipindahkan dari satu ruangan ke ruangan lain. Yang ketiga, konektivitas dengan kemampuan dan kemudahan akses instan ke sumber-sumber internet, yaitu email dan forum virtual. Peralatan bergerak ini dapat semakin mampu memfasilitasi kegiatan pembelajaran peserta didik, mahasiswa, guru, dosen, instruktur, fasilitator, dan sebagainya. Selanjutnya ada kelengkapan fungsi. Peralatan genggam modern kini memiliki fitur dan kemampuan fungsi yang semakin mendekati fungsi komputer, desktop, akses internet, dan kemampuan multimedia. Kedua kemampuan inilah yang paling berpotensi mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Selanjutnya instance. Umumnya HP beroperasi secara instan. Jika tidak membutuhkan waktu seperti halnya komputer, laptop, atau desktop. Aplikasi-aplikasi mobile learning perlu memperhatikan beberapa aspek. Salah satunya adalah bagian aplikasi tersebut dikemas seringan mungkin sehingga memudahkan peserta didik menggunakan untuk belajar melalui layar monitor yang kecil, tentunya dengan tetap memperhatikan aspek estetika serta berbagai teori multimedia pembelajaran. Selain itu, perlu memperhatikan dalam mengakses secara online, aplikasi mobile learning tidak memberatkan peserta didik dalam membayar biaya untuk mengakses internet melalui seluler yang dihitung persatuan dan data yang diunduh. Kemudian ada juga batasan mengenai jenis-jenis ekstensi yang dapat ditampilkan dan mana yang tidak pada perangkat seluler. Jenis aplikasi yang saat ini banyak digunakan mobile learning yaitu aplikasi berbasis WAPL atau WML, aplikasi Jaya, aplikasi Symbian, dan lain-lainnya. Semua memiliki ciri khas masing-masing, tinggal memilih mana yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, karakteristik peserta didik, karakteristik konten, dan pripanti yang digunakan baik hardware maupun software. Selanjutnya, 3 pemanfaatan mobile learning
dapat diterapkan sebagai salah satu model pembelajaran pada satuan pendidikan formal seperti pada sekolah maupun perguruan tinggi. Peserta didik ini cukup mengambil HP, mengikuti pembelajaran kelasnya melalui video streaming atau video calling, mengunduh aplikasi pembelajaran yang telah disediakan dalam bentuk aplikasi Java, mengunduh rekaman kegiatan pembelajaran dalam bentuk MP3 atau 3GP. Mengikuti ulangan melalui WAP dan aktivitas-aktivitas belajar lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Della. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dahlia. Untuk Saudari Dahlia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan pembahasan bagian D, yaitu pengembangan evaluasi pembelajaran Google Form. Dalam proses pengembangan pembuatan Google Form memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama yang perlu dilakukan dosen, salah satunya memiliki akun Google. Setiap mengembangkan dan menghadirkan inovasi baru tentu harus didukung perangkat. Perangkat yang digunakan untuk pengembangan tersebut adalah smartphone dan laptop. Mayoritas dosen dan mahasiswa era digital saat ini sangat familiar dengan perangkat tersebut. Kemudian melihat saat ini dosen memiliki perangkat smartphone sebagian besar menggunakan operating system Android. Artinya bahwa setiap dosen yang memiliki perangkat smartphone dipastikan terdapat akun Google. Berikut ini bentuk rancangan pengembangan evaluasi pembelajaran akan dibuat secara bertahap. Gambar pertama ini yaitu bagian alur pengembangan evaluasi pembelajaran Google Form. Tahap-tahapan yang harus dilakukan dosen untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran menggunakan Google Form. Pertama, dosen disarankan memiliki satu akun Google, kemudian melakukan sign-in, dan jika dosen belum memiliki akun Google, bisa mendaftarkan diri melalui link ini. Berikut review gambar tahapan pendaftaran akun Google. Gambar yang kedua ini yaitu tampilan pendaftaran akun Google. Yang ketiga ini tahap awal pendaftaran akun Google. Sesuai dengan tampil gambar 1, Google meminta masukkan identitas nama, alamat email sesuai keinginan, dan password, kemudian klik akun icon berikutnya. Selanjutnya akan tampil seperti gambar 2 dengan memasukkan nomor handphone, tempat tanggal lahir, alamat email, opsional atau pemulihan, dan jenis kelamin. Kemudian kita boleh mengklik berikutnya untuk melanjutkan. Setelah tahap awal diselesaikan, tahap berikutnya adalah verifikasi nomor telepon. Google akan memberikan kode verifikasi melalui ke nomor yang telah dimasukkan seperti pada tampilan gambar 3 ini. Setelah Google mengirimkan kode verifikasi, kemudian akun Google akan aktif dan siap untuk digunakan. Proses pendaftaran akun Google selesai. Berikutnya yang perlu dilakukan adalah masuk ke dalam tampilan Google. Kemudian setelah muncul tampilan seperti 4, selanjutnya klik icon Google Drive. Nah, setelah itu setelah aplikasi Google Drive terbuka, langkah selanjutnya adalah mencari icon baru atau new. Kemudian arahkan kursor ke menu More seperti pada tampilan gambar. Di sini boleh kalian lihat gambarnya. Selanjutnya yaitu adalah tampilan utama Google Form yang akan kita jadikan sebagai aplikasi pengembangan evaluasi pembelajaran akhir semester. Tahap akhir adalah pembuatan soal ujian akhir semester. Yaitu di sini kami mengambil di jurnal, yaitu di sini pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam di STAI Darun Najah Bogor. Untuk menggunakan Google Form sebagai media evaluasi online, dosen dapat menentukan sebagai bentuk form sesuai dengan kebutuhan. Form ujian dapat dibuat dengan model pengisian paragraf,
pengisian singkat atau pilihan ganda. Kemudian pada bagian header dapat diisi dengan mata kuliah yang akan diujikan beserta keterangan yang diperlukan untuk memperjelas mahasiswa ketika mengikuti ujian online. Berikut ini tampilan form ujian yang telah dibuat sesuai dengan rancangan. Setelah form soal selesai, dibuat langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah share tautan link melalui aplikasi WhatsApp. Dalam waktu 45-60 menit, mahasiswa mampu menyelesaikan atau submit form soal ujian. Di sini dosen dapat memantau secara langsung mahasiswa yang telah menyelesaikan form ujian melalui layar laptop atau smartphone. Kemudian dosen langsung mengetahui skor atau analisis respon dari masing-masing mahasiswa. Seperti pada gambar berikut ini. Boleh dilihat. Selanjutnya yaitu setelah proses ujian selesai dilaksanakan, dosen tidak perlu khawatir data form ujian tersebut berada di mana letaknya. Data form ujian yang telah diselesaikan dipergunakan akan secara otomatis tersimpan ke dalam Google Drive. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa tersusunnya evaluasi pembelajaran berbasis Google Formulir atau Google Form pada program studi manajemen pendidikan Islam. Berdasarkan respon dari mahasiswa di STAI Darun Najah Bogor menunjukkan 84% sangat aktif dan efisien, dan 14% efektif dan efisien, dan 4% kurang efektif dan efisien. Kemudian 64% sangat setuju, 34% setuju, dan 2% cukup setuju. Terdiri dari 50 mahasiswa yang memberikan respon. Berikut grafik hasil penelitian. Ini bisa kalian lihat. Menurut Anda, apakah Google Form lebih efektif dan efisien? Sangat efektif dan efisien, 84% seperti penjelasan di atas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja ke materi selanjutnya. Pada Saudari Depi, saya persilahkan.
Terima kasih. Setelah selesai kami bacakan materi atau kami paparkan pembahasan materi kami pada kesempatan ini. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ya ke pertanyaan jawab. Nah, apabila teman-teman ingin bertanya dan ingin ditanyakan, saya persilakan. Tempatnya saya Izin buka. bertanya, moderator. Siapa? Saudari Cindy ya? Iya, moderator. Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu terkait aplikasi Inspiring Suite. Yang mana di sini pemakala sudah menjelaskan ada 6 kelebihan untuk aplikasi Inspiring ini. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah ada kelemahan dari aplikasi ini? Jika ada, tolong dijelaskan. Terima kasih. Bagaimana materi yang lain? Bisa ya? Atau nanti saudari Cindy catat ya di pesan. Oke. Ya, terima kasih saudara Cindy. Selanjutnya, pada teman-teman yang lain, masih ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, acungkan tangannya ya. Saudara Eza, angkat tangan. Ya, Persilakan. moderator, tadi sudah di kolom chat pertanyaan saya. Saya tulis ya. Ya, Baik, terima kasih saudara Eza. Ya, kami beri satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Kalau di sini penelitian pertanyaan boleh? Apa? Masih ada nggak kesempatan penanya? Masih ada satu. Boleh? Saya tanya. Silahkan. Lanjut gak? Lanjut. Oke. Di sini saya izin bertanya, di sana itu kan dijelaskan bahwasannya ada beberapa aplikasi dalam pengembangan pembelajaran. Nah, pertanyaan saya dari lingkup ke-6 aplikasi ini, apakah harus benar-benar dipakai untuk dalam suatu pengembangan pembelajaran, baik dari seorang guru maupun seorang siswa atau peserta didik? Dan bagaimana kalau jika itu tidak dapat digunakan atau tidak sepenuhnya dikuasai oleh tenaga pendidik atau dari peserta didik itu? Apakah pembelajaran ini itu berjalan dengan baik dan berkembang? Maksudnya kalau itu tuh misalnya dalam satu sekolah itu harus diterapkan harus menggunakan aplikasi 6 ini misalnya. Nah,
Itu tadi pertanyaan saya, bagaimana mengenai hal itu? Oke. Ya, terima kasih. Saudari Eka, terima kasih. Iya. Mohon untuk dicatat jurusannya. Iya. Selanjutnya kami meminta waktu sebentar untuk mencari jawaban. Atau materi yang lain, apabila sudah ada jawaban, juga nanti bisa langsung jawab ya. Izin moderator. Iya. Mohon maaf ya, agak batuk sedikit. Untuk
Saudari Dahlia ingin Oke. Yang Saudari Dahlia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cindy, di mana pertanyaannya yaitu di bagian aplikasi Spring Suite ada 6 kelebihan dari aplikasi ini. Nah, yang ingin ditanyakan oleh saudari Cindy ini yaitu kelemahan dari aplikasi Spring Suite. Kelemahan dari aplikasi Spring Suite ini yaitu dari beberapa kelebihan tersebut, Spring Suite juga memiliki kelemahan yaitu Spring pada versi lama tidak bisa standalone dan hanya berfungsi sebagai vlog ini di PowerPoint. Nah, meskipun pada Spring versi terbaru sudah stand online, tetapi kekurangan lainnya yaitu Spring masih sangat bergantung dengan PowerPoint, dengan PPT. Meskipun Spring sudah stand alone, tetapi fungsi Spring akan lebih maksimal jika hidup bersama PowerPoint. Mungkin itu saja jawaban singkat dari saya. Mungkin ada tambahan lain dari rekan-rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudari Dahlia. Untuk materi yang lain, apakah ada jawaban atau tambahan? Kalau nggak ada, kayaknya saya sendiri ya akan menambahkan sedikit. Jadi, apakah aplikasi Spring Suite memiliki kelemahan? Yang pertama, kelemahan dari aplikasi tersebut adalah ketidakcocokan individu. Setiap orang memiliki preferensi, kebutuhan, dan sumber motivasi yang berbeda-beda. Aplikasi motivasi serbaguna mungkin tidak dapat memenuhi harapan setiap pengguna atau menemukan cara yang efektif untuk menginspirasi individu secara spesifik. Terus yang kedua, personalisasi. Beberapa aplikasi memotivasi hanya menyediakan konten umum atau baku yang tidak memperhitungkan situasi atau tujuan individu. Tanpa personalisasi, pesan motivasi mungkin tidak begitu relevan atau efektif. Terus yang ketiga, kurangnya interaksi manusia. Dalam beberapa kasus, aplikasi motivasi hanya menawarkan pesan-pesan teks atau multimedia yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan manusia. Bagi sebagian orang, aspek interaksi sosial dan dukungan langsung dari orang lain dapat memberikan dorongan motivasi yang lebih kuat. Selanjutnya, terbatasnya efek jangka panjang. Beberapa aplikasi motivasi mungkin memberikan dorongan awal yang kuat, tetapi efeknya cenderung bersifat sementara. Ketika pengguna terbiasa atau tidak lagi terlibat dengan aplikasi tersebut, motivasi mereka akan menurun. Terus, yang kelima, keterbatasan metode motivasi. Setiap orang memiliki preferensi dan respon yang berbeda terhadap metode-metode motivasi tertentu. Aplikasi motivasi serbaguna mungkin tidak menyediakan variasi yang cukup atau metode yang cocok untuk semua pengguna. Itu saja tambahan dari saya. Terus saya alihkan ke teman-teman audien yang lain. Kalau ingin menambahkan juga saya persilakan. Saya beri kesempatan untuk menambah. Bagaimana? Izin sedikit menambahkan. Saya persilakan.
Lanjut. Di sana itu kan dijelaskan bahwasannya ada kelebihannya. Nah, di sini saudari Cindy itu bertanya tentang dari kebalikan kelebihannya, yaitu kelemahannya. Perlu kita pahami, di namanya setiap aplikasi yang berbasis digital, itu tentu pasti memiliki kelemahan atau hambatan. Nah, kelemahan hambatan ini jarang sekali kalau misalnya dia tidak ada. Karena yang namanya digital itu, iya, kita bilang bisa semakin zaman itu semakin canggih teknologinya. Itu kalau kita dapat menggunakannya. Tapi bagaimana cara kalau kita yang tidak dapat menggunakannya? Nah, kita pahami dulu dari kelebihan aplikasi Inspiring Suite ini. Dari sana, kita pasti paham bahwasannya aplikasi ini, meskipun dia yang dikatakan pemateri tadi hampir sama dengan PPT, bergantung dengan PPT, tetapi di sana itu kalau misalnya salah satunya ya, misal kelebihan Inspiring Suite ini mengembangkan konsep desain awal. Nah, kita harus benar-benar paham. Kalau kita tidak bisa paham bagaimana cara kita itu untuk melihat atau membuat seperti storyboard itu. Nah, dari sana itu barulah kita kaitkan dengan PPT tadi. Nanti ada saya share untuk contoh atau langsung maksudnya pengembangan dari Inspiring Suite ini yang udah jadinya. Ya, nah, tapi saya juga baru kali ini ya dengar bahwa ada yang namanya aplikasi Inspiring Suite ini. Meskipun dia berbasis digital, ya mau tidak mau, itu mungkin terkendalanya kayak seperti yang berlalu dikatakan, mungkin ada yang prabayar, ada yang tidak masuk, yang seperti dikatakan Afgan tadi, tidak masuk langsung misalnya ke suatu aplikasi itu. Jadi aplikasi itu kayak lebih ke aplikasi yang memang itu khusus ada kayak seperti seperti Turnitin itu. Nah, itu tidak semua orang dapat menggunakannya, tetapi ada orang yang menggunakannya kalau orang itu bisa ataupun telah belajar dari menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Eka. Untuk Saudari Cindy, bagaimana? Nampaknya keluar masuk ya. Apakah bisa mendengar jawaban dan tambahan-tambahan dari yang lain tadi untuk Saudari Cindy? Bisa, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sudah bisa diterima ya jawabannya. Ya, sudah. Baiklah. Terima kasih Saudari Cindy atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada pemateri yang lain, jika ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman yang lain yang belum terjawab, saya persilakan untuk menjawab. Masih ada 2 pertanyaan lagi dari Saudara Eza dan Saudari Eka Julianti.
Baik, saya persilakan. Ya, terima kasih Saudari Devi. Untuk materi yang lain juga jika ingin menambahkan, silakan tambahkan Izin pertanyaan dari moderator, izin menambahkan sedikit. Saudari Dela ya. Iya, Baik, Saudari Dela, saya persilakan. baiklah di sini saya akan sedikit menambahkan. Menurut saya relevan karena Inspiring Shot ini merupakan aplikasi yang berkualitas tinggi yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran interaktif karena dapat menyisipkan berbagai jenis media seperti animasi, gambar, video, suara, kuis, dan lain sebagainya. Sehingga media pembelajaran ini lebih menarik dan dipahami oleh siswa dan juga dapat menggunakan Inspiring Shot. Guru lebih mudah menguasai dalam waktu yang singkat. Dikarenakan aplikasi ini sudah kompatibel dengan Microsoft PowerPoint yang mana menu-menu dan bahasa pemrogramannya sangat sederhana dan tidak asing bagi pengguna baru. Kemudian media yang dihasilkan dapat berupa HTML serta dapat dipublish dalam berbagai bentuk yang nantinya dapat diakses baik secara online maupun offline pada laptop dan Android. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Dela. Mungkin dari materi nggak ada lagi ya tambahan. Saya alihkan ke teman-teman yang lain. Bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Ada. Boleh. Jadi Saudari Eza ini bertanya, aplikasi Inspiring Suite ini belum familiar. Jadi apakah relevan dalam pengembangan pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut? Saudari Eka ingin menambah ya? Iya. Baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mencoba menjawab dari pertanyaan pertama ya. Berbicara tentang aplikasi Inspiring Suite ini, itu memang kurang familiar. Kenapa? Dari kita sendiri pun saya rasa ada yang baru saja saat ini aja, ada yang baru saja saat ini baru mendengar bahwa ada aplikasi Inspiring Suite ini. Tetapi yang perlu kita ketahui mungkin dari kita, tapi bagi orang yang di luar sana, masyarakat pada umumnya itu, masyarakat pada sekolahnya, itu sudah ada aplikasi itu, tapi jarangnya itu di mana? Jarangnya itu kembali lagi kepada guru. Kita tidak dapat memaksakan guru itu harus benar-benar paham akan aplikasi ini, akan penggunaan. Tapi di sana setidaknya guru ini walaupun
tidak dikatakan secara paksa harus benar bisa menggunakan, guru sini tetap harus belajar latihan dengan menggunakan aplikasi ini. Karena tadi dijelaskan bahwa 2 pemateri. Jelas di sana itu mengkaitkan salah satunya pada pengembangan pembelajarannya itu relevan sekali. Kemudian dijawab lagi oleh saudari Depi ya, yang awal tadi. Iya. Ini enggak moderator. Halo? Iya, betul. Nah, tadi itu dikatakan oleh pemateri pertama bahwasannya itu instruktif pada pembuatan soal. Nah, soal itu langsung terotomatis. Itu kalau kita menggunakan Inspiring Suite. Gini, dari kita sendiri, kalau misalnya ada yang lebih mudah untuk mengotomatis sesuatu pekerjaan, lantas kenapa kita harus manual? Seperti kita harus menulis tangan, kita harus merangkai, bagaimana cara membuat soal atau cara membuat sesuatu pembelajaran itu akan menyenangkan sesuai dengan tema yang kita nanti ajarkan. Nah, itu. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita bisa lewat dengan yang namanya belajar atau. Nah, kalau untuk di Indonesia ini, tadi saya sempat melihat sanggahannya. Boleh saya jawab langsung? Iya, saya juga sudah membaca. Jadi saudara Ezra menyanggah ya. Apakah Iya. ada sekolah di Bangka Belitung yang menggunakan aplikasi tersebut? Boleh saya tanggapi? Boleh, berhubung saya juga belum menemukan sekolah yang menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin saudari Eka tahu, saya persilakan. Iya, baik. Jadi, penerapan ada tidaknya di Bangka Belitung ini, itu saya rasa ada. Karena apa? Inspiring Suite ini berbasis digital. Dia sama dengan halnya, digital itu bukan hanya aplikasi yang sering kita lihat, kita gunakan itu. Enggak. Dia ada aplikasi yang tersembunyi. Misalnya, aplikasi tersembunyi itu, tetapi itu digunakan di sekolah-sekolahnya. Tapi tidak semua sekolah menerapkan. Contohnya, kalau itu juga tergantung dari sekolahnya juga ya. Kebijakannya ada nggak menerapkan aplikasi ini. Nah, kalau untuk di Bangka Belitung, saya rasa itu pasti ada. Karena di sekolah itu kan mempunyai tingkat meningkat. Nah, nggak mungkin lah kalau misalnya tingkat meningkat itu, misal berkembang maksud saya. Berkembang itu, aplikasi yang berbasis ini tidak ada diterapkan. Justru ya, aplikasi ini yang kedua tadi dijelaskan itu sangat relevan sekali digunakan dalam sebuah sekolah ataupun baik di sekolah maupun di mana saja. Baik di seminar, mungkin kita tidak tahu, nanti kita belajar dari mulai seminar. Nah, mungkin nanti kita belajar dari seminar, kita terapkan kepada siswa kita ajarkan. Nah, di situ. Sama yang halnya saya tadi katakan kepada pertanyaan Cindy tadi, itu seperti aplikasi-aplikasi pada lainnya. Nah, aplikasi pada lainnya itu mungkin ada yang versi gratis, ada juga yang versinya prabayar. Nah, di situ. Jadi, di sana itu seperti ada fitur-fitur yang telah memang sudah ada dari sananya. Jadi, ini adalah bentuk software yang memang harus digunakan pada guru dan pada suatu pembelajaran di sini. Karena ini premium sekali ya aplikasinya. Meskipun saya juga jujur saya juga baru melihat, tapi karena saya buka informasinya terkait dengan aplikasi ini, saya belajar dari sini. Mungkin saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, tapi setidaknya saya tahu arti dari teori Inspiring Suite ini. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Saudari Eka. Boleh saya tanggapi, Sekaligus moderator? siapa? Boleh saya tanggapi? Boleh. Oke, izin terima kasih. Maaf sebelumnya ya Saudari Eka. Saya belum menemukan jawaban dari apa yang atas Anda jelaskan. Di situ saya rasa Anda cuma menjelaskan secara pemikiran Anda. Di sini pertanyaan saya itu jelas, konkret dan sesuai data yang saya mau. Saya belum menemukan jawaban. Di situ hanya menjelaskan pendapat Anda. Jikalaupun saya juga pasti tahu apakah ada, ya mungkin ada, tapi kan tidak tahu di mananya. Di sini pertanyaan saya ingin tahu apakah ada. Jikalaupun ada, jelaskan di mana sekolah tersebut yang menggunakan aplikasi ini. Jadi, saya beranggapan bahwa atas sanggahan saya belum terjawab. Terima kasih. Iya. Betul apa yang dikatakan Saudara Eza. Tetapi kayaknya saya juga belum mengetahui ya, apakah ada yang menerapkan aplikasi tersebut. Nah, teman-temannya lain ada yang bisa bantu nggak? Atau pengetahuannya mengenai penerapan aplikasi ini di sekolah yang lain boleh dituangkan pada forum kita pada hari ini. Bagaimana teman-teman? Seperti tidak Mas Ferdi. Izin, moderator boleh menanggapi. Boleh. Baik, di sini saya izin menjawab ya. Mencoba menjawab dari sanggahan Saudara Eza. Apa ya? Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Di sini mungkin Saudara Eza langsung ya. Kalau ingin tahu secara langsung, itu sekolah mana saja yang atau sekolah apa yang menerapkan aplikasi ini. Sekolah yang masih pada umumnya itu dia masih menggunakan kurikulum K13, itu saya rasa belum ada yang menggunakan aplikasi ini. Tetapi jika ada yang sekolah menerapkan, sudah ada kurikulum merdeka, sudah menjalankan kurikulum merdekanya, itu sudah ada penerapannya. Saya nggak tahu di mana, tapi itu yang saya ketahui. Karena apa? Karena di kurikulum merdeka ini itu dijelaskan bahwasannya dia lebih kepada penguatan kompetensi seorang guru ataupun pendalaman konsepnya. Jadi maksud dari pendalaman itu pendalaman dari suatu guru itu banyaknya menerapkan aplikasi-aplikasi dalam suatu pembelajaran. Jadi dia lebih ke orientasinya lebih ke sana. Nah, kalau untuk yang menggunakan kurikulum merdeka, jadi saya rasa Saudara Eza tanya langsung dengan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu, tapi bukan awal, misal baru berganti kurikulum merdeka, enggak. Oke, baik, terima kasih. Belum menemukan jawaban, saya rasa kalaupun tidak ada, bilang mungkin saya tidak tahu. Jangan menyuruh saya. Saya kan di sini menyanggah bertanya. Kok balik ke saya? Bagaimana ini? Kalaupun tidak ada, ya sudah.
tidak ada. Saya belum menemukan jawaban. Saya akan lapang hati jikalaupun menjawab seperti itu. Jangan menyuruh saya seolah-olah di sini menyuruhkan saya kan. Oke, itu. Terima kasih. Ya, Saudara Eza, nampaknya kita belum tahu ya apakah ada sekolah yang menerapkan aplikasi tersebut, karena aplikasi tersebut merupakan keluaran baru. Jadi dari kita mungkin belum mengetahui apakah sudah ada yang menerapkan aplikasi tersebut. Nanti kesempatan lainnya kita telusuri ke sekolah-sekolah apakah sudah ada yang menggunakan aplikasi tersebut. Untuk saat ini belum bisa memastikan, belum bisa memastikan sekolah mana-mana yang sudah menerapkan aplikasi tersebut. Saudara Eza, bagaimana? Oke, baik Sudah ya? moderator. Terima kasih atas kesempatannya, atas sudah menjawab pertanyaan dan juga sanggahan dari saya. Walaupun belum menemukan jawaban, tidak jadi masalah. Saya tekankan lagi, jikalaupun tidak menemukan jawaban, saya akan menerima atas ketidaktahuan daripada muter-muter di situ saja atau bertanya balik kepada saya. Kan di sini saya menegakkan. Kalaupun saya tahu, saya tidak mungkin bertanya seperti itu. Terima kasih moderator, dan terima kasih untuk Saudara Eka sudah menjelaskan. Ya, terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Eza atas pertanyaan dan sanggahannya. Langsung saja saya alihkan ke pertanyaan terakhir dari Saudari Eka Julianti. Pertanyaannya, dari keenam aplikasi tersebut, apakah harus benar-benar digunakan oleh guru ataupun siswa? Jika tidak dapat digunakan sepenuhnya, guru maupun siswa tidak menggunakan, bagaimana pembelajaran ini? Apakah berkembang atau berjalan dengan lancar? Ini contoh pada suatu sekolah, sedangkan yang mana sekolah ini menerapkan bahwa siswa ataupun guru harus menggunakan aplikasi lingkup 6. Ini jadi bagaimana? Untuk materi, bisa dipahami nggak pertanyaan dari Saudari Eka ini? Coba ulangi. Bagaimana? Ulangi. Apanya yang diulang ya? Karena Saudari Eka sendiri yang bertanya. Belum ada jawaban. Saya belum menjawab ya, Saudari Eka. Baru membaca pertanyaan Anda. Tadi membaca pertanyaan. Yang kira. Lanjut. Nah, belum menemukan belum menemukan jawaban dari pertanyaan Saudari Eka ini. Kalau boleh saya jawab dengan pemikiran saya sendiri ya. Menurut saya, apakah harus benar-benar digunakan oleh guru ataupun siswa? Menurut saya,
untuk memudahkan bagi guru maupun siswa sebaiknya boleh digunakan. Karena untuk baik dari segi pengembangan mungkin ya, dari segi memudahkan juga. Jadi menurut saya boleh digunakan. Terus saya belum mengerti ya pertanyaan yang di bawah tersebut. Contoh dari sekolah, sedangkan yang mana sekolah ini menerapkan bahwa siswa harus menggunakan aplikasi lingkup 6 ini, jadi bagaimana? Itu maksud dari pertanyaan Anda bagaimana, Saudara Eka? Enggak, itu dua pertanyaannya. Cuman yang pada poin apakah harus benar-benar digunakan oleh guru ataupun siswa. Nah, jika tidak dapat digunakan sepenuhnya atau guru maupun siswa itu menggunakannya, bagaimana dengan pembelajaran yang kita ajarkan ataupun yang kita rancang itu berkembang atau berjalan dengan lancar enggak? Itu aja. Yang contoh itu enggak, itu hanya dari pernyataan saya aja. Moderator menambahkan boleh? Ya boleh, Saudara Iza, kesempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaan Eka. Pertama, apakah harus benar-benar digunakan oleh guru atau siswa? Menurut saya dan dari beberapa guru yang telah saya wawancari juga, dan saya mempunyai rekan guru, apakah harus benar-benar digunakan? Menurut saya dan dari teman saya, semuanya dirasa tidak perlu digunakan. Karena mengingat aplikasi itu tidak harus membutuhkan beberapa waktu untuk pengeditan ataupun mengcoding-coding dari aplikasi tersebut. Kita ketahui bahwa tidak semua guru juga pintar ataupun paham menggunakan aplikasi tersebut. Jikalaupun tidak digunakan, tapi alangkah baiknya digunakan salah satu atau salah dua dari 6 tersebut. Terus juga, jika tidak dapat digunakan sepenuhnya, atau guru maupun siswa tidak menggunakan, bagaimana dengan pembelajaran ini? Apakah berkembang atau berjalan dengan lancar? Dari apa yang telah saya jelaskan, jikalaupun tidak digunakan sepenuhnya, apakah pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar? Pasti berjalan dengan lancar. Yang saya ketahui bahwa ini adalah dari 6 ini adalah kita untuk mengenalkan saja bahwa pengembangan dari aplikasi itu tidak hanya satu, di mana yang kita ketahui bahwa secara familiarnya seperti PPT, mungkin hal lain, tapi di sini ada sub dari aplikasi yang harus dikembangkan, di mana yang kita ketahui dan kita pelajari ada 6 ini. Tapi tidak semua kita kembangkan. Karena apa? Karena mengingat bahwa guru tersebut mungkin tidak bisa menggunakan dari ke-6 tersebut. Apakah berjalan dengan lancar? Pasti berjalan dengan lancar. Karena guru juga harus mempunyai kreativitas lebih dan juga harus bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain jikalaupun tidak menggunakan aplikasi ini untuk berjalan dengan lancar dalam proses pembelajaran. Ini contoh pada satu sekolah, sedangkan yang mana sekolah ini menerapkan bahwa siswa ataupun guru harus menggunakan aplikasi ini. Jadi bagaimana? Maksudnya ini yang seperti apa ya? Tapi yang saya ketahui bahwa maksudnya jikalaupun sekolah ini menerapkan bahwa siswa ataupun guru harus menggunakan aplikasi lingkup 6 ini, jadi bagaimana? Begini, jikalaupun ada sekolah yang menerapkan siswa atau guru menggunakan aplikasi ini, mau tidak mau ya harus diterapkan. Dan juga misalnya dalam penerapan ini pasti disetujui dan harus juga diketahui oleh guru-guru terkait maupun sekolah. Jikalaupun guru dan siswa yang tidak bisa menggunakan aplikasi ini, apakah
harus tetap digunakan? Jikalau tidak digunakan, administrasi sekolah ataupun kepala sekolah dan rekan-rekan guru lainnya harus menyelenggarakan workshop ataupun seminar untuk menggunakan aplikasi ini ataupun mengenal secara lanjut dalam penggunaan aplikasi ini. Karena mengingat bahwa dari pernyataan di sini, sedangkan sekolah ini menerapkan bahwa siswa dan guru harus, berarti kalaupun harus, mau tidak mau kepala sekolah juga harus berupaya lebih bagaimana cara guru dan siswa tersebut harus menggunakan ini. Jika kamu tidak bisa, berarti kepala sekolah harus mengadakan workshop ataupun membawa salah satu seseorang yang bisa memberikan pengertian pembelajaran lebih dalam penggunaan aplikasi ini. Nah, itu tersebut. Jikalaupun saya mengambil kesimpulan, apakah semua ini harus digunakan? Menurut saya dan guru-guru di Bangka Belitung, saya rasa tidak menggunakan seluruhnya, tapi salah satunya. Dan itu pun tergantung dari guru yang ingin menggunakannya. Apakah berjalan dengan lancar sistem pembelajarannya? Pembelajaran akan berjalan dengan lancar apabila guru mengkreasikan aplikasi-aplikasi lain tidak harus dengan 6 aplikasi ini. Tapi ya sebagaimana seorang guru harus bisa dan harus belajar menggunakan aplikasi ini, di mana ini adalah pengembangan dari aplikasi supaya tidak ketinggalan zaman. Jikalaupun ada sekolah mengharuskan menggunakan aplikasi ini, mau tidak mau pihak sekolah harus bisa memikirkan bagaimana penggunaan aplikasi ini dengan cara workshop ataupun mendatangkan orang-orang ahli dalam penggunaan aplikasi ini. Begitu. Terima kasih. Telah menjelaskan dengan lebar ya. Terima kasih. Saya langsung ke Saudara Eka. Apakah sudah puas dengan jawaban dari Saudara Eka? Oke, kita tanggapi ya. Lebih menarik. Sudah ya? Bisa. Ya, terima kasih. Saudara Eka, pertanyaannya. Bagaimana? Saya ingin bertanya ke teman-teman, apakah sudah pertanyaan semua sudah dijawab? Kemudian kita lanjut selesaikan apa bagaimana? Apa? Udah selesai. Sudah ya? Itu jadi PR aja. Alhamdulillah. Yang sanggahan tadi ya. Itu jadi PR untuk kita semua. Nanti langsung Bapak yang jawab di grup itu sudah saya share. Baiklah, untuk diskusi kita telah selesai. Semoga pembelajaran atau diskusi kita pada hari ini diberikan keberkahan dan untuk menutup diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, saya moderator juga mewakili teman-teman dari kelompok kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh.